Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Tolong dipimpin Pak Usman untuk memimpin berdoa untuk kawan-kawannya. Terima kasih Pak Usman. Mudah-mudahan dalam pembacaan doa anak tadi dari awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian perlu Bapak sampaikan bahwasanya kalian selalu harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa itu protokol kesehatan? Siapa yang tahu? Apa saja? Ayo, apa itu? Iya, menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Kemudian memakai masker. Terus menjauhi kerumunan. Yang terakhir apa? Iya, membatasi mobilitas. Nah, itu adalah salah satu penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi anak-anak harus melaksanakannya. Ya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Kira-kira anak kelas 4 ini siapa yang nggak masuk? Nah, kenapa Dio? Sakit ya mungkin ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Dio lekas sembuh dan dapat belajar kembali. Amin Allahumma. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti anak-anak mengikuti instrumen lagu yang Bapak tampilkan di layar sini ya. Nah, jadi anak-anak sekarang dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Ya. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Jadi materi sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Ayo, tadi apa? Ayo, coba Mbak Elvia apa? Iya, faktor prima ya. Apa itu faktor prima? Nah, bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kemarin kita sudah belajar materi itu. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar ya tentang materi FPB ya dan KPK. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi anak-anak nanti
dapat menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Ya, nanti kita tampilkan di layar dan ada videonya. Kemudian juga anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita tentang yang berhubungan dengan FPB dan KPK. Nah, sekarang apa itu FPB? Nah, FPB itu apa? Coba Mbak Seril. FPB itu apa? Nah, di depan itu kan ada. FPB itu apa? Iya, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu apa? Adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lain. Kemudian kalau KPK, coba siapa? Fajar. KPK apa? Fajar. Iya, kalipatan persekutuan terkecil itu namanya KPK. Jadi KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Sekarang bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah menuliskan faktor dan kelipatan. Keduanya dengan menggunakan tabel. Ketiganya membuat pohon faktor. Nah, itu ada 3 cara untuk menentukan FPB dengan KPK. Yang pertama kita bahas faktor dan kelipatan. Ya. Cara ini sebenarnya merupakan dasar perhitungan dari faktor dan kelipatan persekutuan. Namun ya, kamu nanti akan sulit menentukan jika diminta menghitung untuk angka yang lebih besar. Kelamaan bisa, tetapi akan menjadi lebih lama. Misalkan menentukan faktor KPK dari 50 dan 60, nanti kan semakin banyak, kesusahan, kelamaan. Nah, itu. Adapun contohnya di sini ya, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, di situ FPB-nya 30 adalah 1. Nah, 30 dibagi 1 bisa nggak? Bisa ya. Nah, kemudian dilanjutkan, habis dibagi 1 dibagi 2. Nah, di situ ini dibagi 2 bisa ya. Nah, dilanjutkan lagi dibagi 3. Nah, dibagi 3 kan bisa. 30 bagi 3 10 masih bisa. Kemudian dibagi 4 nggak bisa. Kalau nggak bisa naik lagi sampai 5, sampai seterusnya sampai ini 30. Kemudian kalau FPB-nya yang 40 di situ juga sama kayak yang 30 tadi. Kita bagi terlebih dahulu dari angka 1. Kemudian dilanjutkan ke 2. Nah, ini langsung ke 4. Kenapa? Karena 3 tidak bisa 40 bagi 3 tidak bisa naik menjadi 4. 40 bagi 4 hasilnya 10. Ya, lanjut seperti itu terus sampai angka 40. Itu kita pembagian dengan faktor prima. Jadi FPB dari 30 dan 40 itu adalah kita cari faktor persekutuannya. Namanya faktor persekutuan itu adalah nilai dari bilangan yang sama. Nah, di situ kasih warna merah yang sama mana? 1, 2, 5, iya 10. Nah, jadi karena FPB tadi adalah faktor persekutuan yang paling besar, nilainya yang paling besar yang mana? Angka berapa? Iya, 10. Nah, itulah yang namanya FPB. Kemudian kita mencari KPK-nya. Ya. Beda lagi nih, KPK-nya kita menggunakan sebuah kelipatan. Nah, sebuah kelipatan. Jadi 30 ya. 30 itu kalau kita lipatkan menjadi berapa? Kita tambahkan 30 menjadi 60. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 90. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi 120 dan ditambahkan lagi sampai 150. Kalau ditambahkan terus ya, terus 150 tambah 30 180.
Kemudian kalau yang 40 kita lipatkan lagi. 40 tambah 40 hasilnya 80. Kemudian 80 tambah 40 hasilnya iya 120. 120 tambah 40 hasilnya 160. Kemudian 160 ditambah 40 hasilnya iya 200. Nah, kemudian jadi kita menentukan lagi faktor persekutuannya. Tadi faktor persekutuan itu adalah nilai dari bilangan yang antara 30 dan 40 yang sama nilainya. Itu angka berapa di situ yang warnanya merah? 120. Iya, 120. 120. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah paham belum? Kita lanjut lagi ya. Itu yang cara pertama. Kemudian yang kedua, cara menentukan persekutuan dengan tabel, yaitu antaranya langkah-langkahnya kolom apa ini? Kolom pertama merupakan pembagi, kolom kedua dan seterusnya merupakan bilangan yang dihitung. Ketiga, bilangan yang tidak dapat dibagi tidak perlu diubah. Keempat, jika semua bilangan dapat dibagi dengan pembagi, tandailah dengan warna biru. Kemudian, bagilah seluruh bilangan hingga hasilnya 1. Nah, masih sama, yaitu menentukan FEB dan KPK dari 30 dan 40. Tapi beda caranya, kita menggunakan apa? Tabel. Nah, di sini kita lihat. Nah, ada 30 dan 40 tabelnya di sini. 30 itu kita bagi bukan dari 1, kita bagi dari 2, hasilnya 15. Kemudian yang 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kemudian 30 bagi 2, ini masih tetap. 15. Kemudian yang 20 ini dibagi 2 hasilnya 10. Lanjut. Yang 30 bagi 2 hasilnya 15. Yang ini kan sudah bisa dibagi 10 bagi 2 hasilnya 5. Sekarang karena ini sudah tidak bisa dibagi 2, kita naik dibagi 3 bukan 4. Naik ke 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian yang 5 ini karena belum bisa dibagi, jadi kita turunkan masih tetap angka 5. Baru dinaikkan lagi pembagiannya menjadi dibagi menjadi angka 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Ini juga 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan FPB. Nah, karena FPB tadi merupakan perkalian angka pembagi yang sama. Di situ Pak Han tandai yang warnanya biru. Yang warnanya biru angka berapa? Ayo, yang warnanya biru. Ini angka berapa? 2 kan? Nah, jadi FPB dari 30 dan 40 adalah 2 dikali 5. Nah, hasilnya berapa? Iya, 10. Kemudian kayak KPK. KPK itu merupakan perkalian semua angka pembagi. Jadi berarti ya FPB dan KPK dari 30 itu kita jumlahkan atau kita kalikan. Nah, yang ini. Nah, kita kalikan semuanya dari 2 kali 2, terus kali 2 kali 3 kali 5. Itu dikalikan semua yang di sini. Jadi hasilnya adalah 120. Ya jelas ya? Nah, perlu ada yang ditanyakan? Yang ketiga, kemudian menentukan faktor dengan pohon faktor. Pernah nggak pohon faktor? Pohon faktor itu dibuat lingkaran kemudian dikasih kaki. Nah, langkah-langkahnya itu tentukan bilangan yang akan dicari faktor primanya. Kemudian bagi bilangan dengan bilangan prima terkecil yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian tuliskan bilangan pada cabang sebelah kiri dari pohon faktor, sedangkan hasilnya ditulis pada cabang sebelah kanan. Ya, kita contohnya sama. FPB dan KPK dari 30-40. Nah, bedanya di sini. Nah, ini. Pohon faktor seperti ini. Ya, 30 dibagi 2 hasilnya. Nah, kemudian 15 dibagi 3 hasilnya. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi.
2 ke 3. Kemudian yang 40 dibagi 2 hasilnya. Nah, 20 bagi 2 hasilnya. 10 bagi 2 hasilnya. Iya, ini sudah sama pol. Jadi bedanya ya, untuk hasil dari FPB-nya tadi juga sama ya. Kita cari nilai apa ini? Faktorisasi yang sama dari bilangan yang dipilih. Nah, dari antara 30 dengan 40. Nah, nilainya yang sama adalah angka. Nah, ini berapa? Iya, 2 dengan 5. Nah, kan podo no. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10. Yang KPK. Nah, KPK adalah merupakan semua angka faktorisasi bilangan dan dipilih yang paling terbesar. Jadi dicari yang paling besar. Nah, ini kan ada 2 pangkat 3. Karena kenapa 2 pangkat 3? Ini kan 2-nya ada di 3. Jadi dipangkatkan jadi 3. Kemudian yang besar lagi angka berapa selain 2 pangkat 3? Ada 3. Kemudian juga ada 5. Jadi itu nanti dikalikan, hasilnya adalah 120. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak mengenai cara menentukan FPB dan KP? Nah, yang pertama tadi, dan KPK dapat dilakukan dengan cara menggunakan apa tadi? Ayo. Menggunakan apa tadi? Ayo. Apa? Iya, ada yang menggunakan tabel. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Kemudian menuliskan faktor dan kelipatan. Nah, begini dulu ayo, biar nggak capek. Nah, sekarang nanti Pak Han akan memberikan sebuah gerakan hitungan. Jadi nanti kalau Pak Han bilangnya angka 1 ya, kalian jongkok gini. Angka 2 nunjuk gini. Angka 3 lagi, angka 4 tentunya kakinya dibuka sambil gini. Tertawa. Ya, bisa? Iya. Kita mulai. 1 2. Ayo. 3 4. Bisa? Ayo kita mulai. 1 2 3 4. Agak cepat. Lagi. 1 2 3 4. Iya, terima kasih. Biar lebih semangat. Tepuk semangatnya gimana? Bisa? Ya, kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian duduk kembali. Iya, biar kalian tidak jenuh. Refreshing, ototnya bergerak semua. Lebih pahamnya di sini Bapak akan memberikan sebuah video dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dari awal tadi. Nah, kalian perhatikan. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan mengupas tuntas. Kalian perhatikan videonya supaya lebih jelas. Mulai dari perbedaan FPB dan KPK sampai ke bagaimana menjawab soal-soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK. So, check it out. Pertama kita harus bisa membedakan antara FPB dan KPK. Mungkin di kelas 4 kalian pernah diajarkan oleh guru matematika kalian bahwa FPB itu adalah singkatan dari besar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya antara FPB dan
KPK, Pak Benny akan berikan contoh sehingga setelah ini diharapkan kalian akan tahu bedanya FPB dan KPK ya. Kita mulai. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8 berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Contoh, pertama, Pak Benny ambil 1. Apakah 1 faktor dari 8? Kita cek. 8 bisa dibagi 1 enggak? Bisa kan? Enggak koma kan hasilnya. Nah, berarti 1 adalah faktornya 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa kan? Bisa kan? 8 bagi 2 4. Nah, 4 itu bukan bilangan berkoma kan? Berarti 2 adalah faktornya. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3 enggak bisa. Karena enggak bisa, berarti 3 bukan faktor 8. Selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan? Bisa. Berarti 4 faktornya. Terus kalian coba 5. 5 pasti enggak bisa. 6 enggak bisa juga. 7 enggak bisa juga. Dan terakhir 8. Ya 8 bagi 8 bisa dong. Oke. Karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri kan? Kita stop. Selanjutnya faktor dari 12. 1 udah pasti. 2. 12 bagi 2 bisa kan? 12 bagi 3 bisa. Berarti 3 adalah faktor dari 12 juga. Selanjutnya 4. 12 bagi 4 bisa. Bisa. Next 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa kan? Berarti 6 faktornya. 7 pasti enggak. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa juga. 11 nggak bisa juga. Dan terakhir ya bilangan itu sendiri 12. 12 bagi 12 pasti bisa. Berarti 12 juga faktornya. Selanjutnya faktor persekutuan FP. Nah, persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1, 12 ada 1. Berarti kita tandai nih. Satu di sini. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada, di 12 ada juga kan? Berarti kita lingkarin juga. Ini persekutuan juga. Selanjutnya kita lingkarin semuanya yang sama di angka 8 dan 12 sampai 4 sama, selebihnya nggak ada lagi kan? Oke, berarti itu faktor-faktor persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang udah kita lingkarin ini, yang paling gede angka berapa? Angka 4 kan? Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah ya 4. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum, putar lagi videonya. Insya Allah Ini kalian anak akan bisa lihat di YouTube. KPK. Untuk KPK, Pak Benny ambil angka yang sama. Misal KPK antara 8 dan 12. KPK itu kan mulai dari kata K yang pertama adalah kelipatan. Berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara 8 dan 12. Kelipatan dari 8 berarti 8 itu sendiri. Selanjutnya 16. Selanjutnya 24. Selanjutnya 32. 40. 48. 56. 64. Dan seterusnya ya. Selanjutnya yang 12. 12 itu
Jadi itu ya cara tentang menentukan FEB dengan KPK. Kita lanjut yang selanjutnya ya, yaitu ciri-ciri soal tentang FEB dan KPK. Di sini ada jelaskan ya, nilai angka pada bilangan jawaban lebih kecil atau sedikit dari bilangan yang ada pada soal. Itu adalah cara menentukan KPK. Adapun ciri-cirinya diantaranya ada kata paling banyak. Nah, di situ ya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata paling banyak, kemudian sebanyak-banyaknya, sama banyak, kemudian jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata. Jika ada salah satu kata tersebut itu termasuk dari soal FEB. Yang selanjutnya untuk menentukan soal itu KPK, adapun ciri-cirinya ya. Nilai angka pada pilihan jawaban itu adalah lebih besar dari bilangan yang ada pada soal. Nah, di situ bisa juga pilihan jawaban berupa waktu, hari, waktu kan terdiri dari hari, tanggal, jam, tahun ataupun seterusnya. Yang ketiga, ada kata-kata ini setiap sekali, mereka, bersama-sama, bersamaan, atau bersama-sama lagi ya. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti itu dinamakan soal KPK. Jelas ya? Ya, lebih jelasnya kalian ikut ini. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Yuk, pacar itunya. Di video kali ini membedakan KPK dan FEB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kakak ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FEB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FEB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi, itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi, itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FEB biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FEB itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Julie setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi kelas ya, yang ditanyakan ada untuk lebih mas. Jadi fix ya. Soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor kelima dari 3 adalah 3. Kemudian faktor kelima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya
tambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulannya ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Huruf akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis koran bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari FPD-nya. Untuk mencari FPD-nya kita bisa menggunakan cara tabel atau faktor. Terserah ya, mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara faktor tentang cara menentukan KPK dan FPD. 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48 faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan untuk 56 faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Jadinya ingat untuk mencari F, jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPD-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa berikan loncengnya ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Belajar kimia dan matematika, ingat kita. Assalamualaikum, bye-bye. Itu dari video yang sudah kalian amati, itu adalah salah satu cara dan contoh menentukan soal cerita tentang FPB dan KPK. Itu contohnya tadi yang FPB kita cari kata kuncinya terlebih dahulu ya, baru bisa mengerjakannya. Kemudian yang KPK juga sama, kita cari kata kuncinya. Bisa kalian menggunakan cara yang menggunakan faktor prima atau pelipatan, dengan menggunakan tabel ataupun dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kira-kira sampai di sini sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Nah, lagi di sini nanti Bapak akan memberikan sebuah tugas kelompok, ya. Di situ nanti kalian kerjakan secara kelompok. Dalam kelompok di sini nanti akan Bapak buat terlebih dahulu, ya, kelompoknya nanti yang duduknya di depan sini, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3 itu nanti menjadi kelompok 3 sampai Mbak Elvia. Nanti ke depan sini ya, ketiga ya. Nah, coba Mbak Elvia ke sini. Kemudian yang di sini Usman maju ke sini. Kelompoknya Mas siapa? Kiki, ya Usman maju ke sini. Nah, kemudian Fajar sama siapa? Nah, ikut ke belakang kelompoknya Anung. Ya, Fajarnya ke sana. Di sini nanti Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja kelompok. Yuk di sini, ya, di sini, ambil ini. Iya. Ini. Ya, ini. Sudah semua dapat? Ya. Nggak boleh berisik. Jadi dalam pelaksanaan mengerjakan lembar soal itu nanti Bapak akan menilai kalian kerjanya, kekompakannya ya. Ya, jadi kalian harus serius, tidak boleh ribut. Nah, nanti akan Bapak kasih penghargaan kepada kalian yang kelompoknya paling bagus dan tidak ribut dan juga mengerjakannya yang
Benar. Jadi kalian perhatikan di situ yang lembar ketiga itu ya, yang di sini. Nah, kalian perhatikan, dibuka terlebih dahulu. Sudah dibuka kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 sudah siap? Ya, kalian perhatikan yang di sini. Di situ kalian akan menentukan FPB dari bilangan yang sudah. Nah, Pak Han tampilkan di sini ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan KPK-nya. Contoh yang sudah Pak Han jelaskan tadi. Yang ketiga itu ada soal sebuah cerita ya. Di situ nanti kalian disuruh untuk menentukan FPB dan KPK. Yang mana soal cerita ini FPB dan mana yang soal cerita itu KPK. Nanti diisi sesuai dengan petunjuknya. Jelas? Nah, sekarang kalian bisa dikerjakan. Kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti ya. Nanti kalau yang sudah bisa dikumpul. Ya, jelas ya? Nah, ayo dikerjakan. Ya. Ya di situ, dikerjakan di situ ya. Masih kurang 3 lagi ya. Nah, yang nomor 3 sambil diperhatikan. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nah, cepet-cepetan nanti kalau yang cepat, yang nilainya sudah benar, Bapak akan kasih penghargaan ya dalam pembelajaran nanti ya. Gimana? Sudah selesai untuk kelompok 1? Iya, sudah selesai. Ya, tolong di perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan atau membacakan hasil jawabannya pada nomor nomor 1 dan 2. Coba maju Mbak Elvia. Yuk, ke depan sini. Yuk, sini enggak apa-apa. Nah, itu di bawah tugasnya tadi yang pekerjaan kamu yang tadi. Ya. Ayo diperhatikan di sini. Ayo coba perhatikan. Diperhatikan kawannya baca untuk pekerjaan kelompok 3 diperhatikan. Agak keras. Ya, jadi FPB-nya berapa? Jadi iya, terima kasih. Jadi kira-kira benar apa salah jawabannya nomor 1? Iya, pinter. Ya, jadi jawaban dari FPB nomor 1 bilangan 10 dan 21 itu adalah 1 ya. Duduk kembali. Yuk kelompok 2 nomor 2. Siapa yang baca? Ya, ayo Riki sini. Nah, ini. Ya, ayo maju, ayo di bawah. Ayo di bawah. Ya, ayo maju. Biar kendel. Biar berani maju di depan dibaca ya, yang nomor 2 ya. 5. Ayo dibaca yang keras. Gak apa-apa, buka sedikit biar agak susah. 5 sama dengan 5. Kemudian terus bilangan berapa lagi? Terus iya. Terus iya. Terus ya, yang 8 berapa? 4. Ya, jadi KPK
untuk kelompok 2 duduk kembali. Ayo kelompok 3, ayo maju ke sini. Ayo Jar, sini Jar, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, Fajar. Ayo sini. Ayo coba sini, iya. Yang nomor 3 ya. Ini loh, rasa. Ayo yang lain didengarkan kawannya. Ayo. Ya. Dua pangkat. Yo, yang lain didengarkan. Ini. Iya, jadi KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Benar apa salah? Ayo kawannya, nomor 3 benar apa salah? Iya benar, ayo terima kasih Fajar. Jadi kalian sudah bisa menentukan FPB dan KPK dari lembar jawaban yang sudah Bapak kasihkan. Nah, sekarang lembar jawabannya tolong dikumpul sini. Ayo bawa sini, ayo dikumpulkan nanti. Nah, bawa sini, ayo dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya lanjutnya kelompok 1 mana? Lembar jawabannya. Ya, dikumpulkan dulu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ayo bawa sini. Ayo dikumpulkan. Ayo, berdiri dulu. Ya. Nah, sekarang kalian duduk, terima kasih ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi ya, dapat kita simpulkan apa? Yang pertama, FPB tadi apa? Faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor-faktor atau angka-angka pembagi yang paling besar dari suatu bilangan. Yang kedua adalah KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Yang artinya apa? Kelipatan dari satu bilangan tapi nilainya yang paling kecil. Kemudian yang cara membedakan soal cerita KPK dan FPB. Nah, jika kalimat soal tersebut terdapat kata paling banyak, kemudian sebanyak-banyaknya, sama banyak dan atau jenis yang sama atau sama rata, itu termasuk soal FPB. Dan jika kalimat soal tersebut terdapat kata-kata setiap, sekali atau mereka atau bersama-sama lagi, itu disebut atau yang termasuk soal KPK. Nah, itu dari pembelajaran yang kita lalui, kira-kira sudah paham? Sudah jelas? Nah, jelas. Untuk lebih pahamnya lagi, di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi mandiri. Berbeda dengan yang tadi. Tadi kan kita kerjakan secara apa? Kelompok. Sekarang duduknya sendiri kayak tadi. Ya, duduknya kembali semula kayak tadi. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan soal satu persatu. Ya, kalian kerjakan. Ya, soalnya sendiri-sendiri, tidak boleh contoh-contohan. Ya, nah, tidak boleh contoh-contohan, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Nah, di situ dari soal yang tulis namanya jangan lupa ya, nama, nomor absen. Kalau ingat nomor absennya ditulis, kalau ingat tidak apa-apa ya. Di situ
materi yang akan dikerjakan yaitu tentang FPB dan KPK. Di situ ada pilihan ganda 1 sampai 5, tinggal kalian silang. Ya. Di situ kalian silang, pilih A, B atau C atau D. Kemudian ada soal ureannya, ya, kalian kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya, Pak Han kasih waktu ya 5 menit, ya. 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah, nah, iya, kalau sudah nanti dikumpulkan. Ini juga, ya. Ya. Kerjakan yang serius. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Nah, ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti langsung kalau sudah habis langsung dikumpulkan ya. Nanti ya, 1 menit lagi. Ke sini. Sudah. Iya. Iya, enggak apa-apa, ayo. Ya. Sudah oh ya, ya. Oh, sudah dikasih. Yang belum dikasih nama siapa? Aku. Oh, alah lupa ya. Oh, anak lupa ya. Nah, dikasih nama dulu. Punyanya siapa nih? Nah, Fajar, tulis namanya. Pak, Ati juga belum dikasih nama. Hah? Punya Ati belum dikasih nama. Oh iya, ini. Tadi kan sudah diomongin ngasih nama. Sudah, Fajar? Belum. Nama siswa. Ya. AR. Ya, sudah, Fajar. Iya. Sudah, terima kasih. Nah, jadi setelah apa tadi? Materi yang sudah Bapak sampaikan di sini, nanti Bapak akan memberikan penghargaan kepada kalian dari kelompok tadi. Nah, kira-kira siapa yang mendapatkan penghargaan dari Bapak? Nah, dari kelompok tadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang mendapat penghargaan bintang adalah kelompok 1. Ya, ayo maju salah satu, ya Mbak Seril. Kemudian penghargaan yang kedua yaitu dari kelompok 2. Ayo, Riki apa Abi mewakili. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 3. Ayo masuk. Sini. Nah, semuanya mendapatkan penghargaan karena bagus semua, tetapi ada yang lebih bagus. Di sini Bapak akan 3 bintang untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Iya. Kemudian 2 bintang untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Nah, dan untuk 1 bintang untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangannya mana? Iya. Terima kasih. Sekarang kalian duduk kembali. Nah, itu adalah syarat. Kalian seneng apa tidak? Iya, senang. Tahu belum caranya menentukan FPB dan KPK? Sudah, iya pinter Fauzi. Jadi nanti sampai rumah dipelajari lagi ya. Jadi sebelum apa itu? Untuk materi nanti Bapak akan menjelaskan tentang pembulatan bilangan. Nanti di rumah buku paketnya dibuka lagi tentang pembulatan bilangan. Dan juga ya, perlu Bapak ingatkan, tak bosan-bosan Bapak mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan tadi. Ya, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, iya, membatasi mobilitas. Itu harus kalian terapkan setiap hari. Ya. Sebelum kita pulang, ya, terlebih dahulu kita bernyanyi. Ya, bernyanyi. Anak-anak
sambil goyang nggak apa-apa. Ya. Ya, siap? Ayo Fajar, Usman. Ya, kalian sih. Ya, terima kasih. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Iya. Nah, sekarang sebelum pulang ya, nanti anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Jadi kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat yang diberikannya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat belajar dari awal hingga akhir tanpa ada halangan suatu apapun, dan ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat kepada kalian. Sekarang bukunya dan alat-alatnya dimasukkan di tas. Ayo, bukunya dimasukkan, kita bersiap-siap ya. Kita rapi-rapian. Iya, nggak apa-apa, dimasukkan. Rapi-rapian ya. Nah, duduk yang rapi, nanti kita langsung pulang. Sudah? Nah, tolong. Sudah belum? Adi? Ya, nanti dulu. Biar yang menyiapkan adalah Usman. Ayo, Usman dipimpin. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Hati-hati di jalan, tidak boleh mampir ya. Nanti langsung pulang ya. Nanti biar tidak dicari oleh orang tuanya.